Dokter Oki menghilang. Ya saya baru dengar dari kamu nih. Makanya kalau dia menghilang berarti kan mungkin dia mau lebaran di luar negeri atau dia mau umroh. Saya nggak ngerti juga ya, karena kegiatan hari-harinya saya nggak tahu. Tapi kalau dia lagi banyak berperkara kayak gini, tiba-tiba dia menghilang, patut diduga memang ya ada yang lucu-lucu nih. Kalau pinjam pakai, apalagi itu pokok perkara, saya pikir itu tidak diperbolehkan ya. Makanya kan patut diduga polisi yang memperbolehkan pinjam pakai itu ya bisa diperiksa itu dasarnya apa. Memang nggak ada isi dalam HP itu memang nggak terpakai, tapi kan ini kan perkara ITE, harusnya namanya barang bukti utamanya adalah HP, jadi nggak bisa tuh harusnya dipinjam pakai. Ya kita lihat ya pemeriksaan berikutnya ya, karena memang terus terang kalau dilihat bukti pemerasannya dari ini guliran dari NM kan, ya mungkin kalau memang dari gelar perkaranya memang terdapat bahwa Dokter Oki itu memang mau ditarik sebagai saksi atau ditarik sebagai turut serta dalam perkara NM, ya kita lihat dari gelar perkara yang dilakukan oleh polisinya. Ya, yang pertama yang mesti diklarifikasi adalah dari rekan Andreas, memang apakah betul Doktif sudah jadi tersangka, itu dulu yang pertama. Yang kedua, ketika mengomentari kalau memang dia sudah jadi tersangka, berarti ada dua alat bukti permulaan ya, memang yang bisa membuat Doktif menjadi tersangka. Artinya untuk menjadi tersangka itu melalui proses gelar, Mas. Jadi nggak mungkin dia ujuk-ujuk polisi itu menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa ada lidik dulu. Nah, untuk menaikkan sebagai ke posisi sidik, dia harus gelar penyidikan dulu. Nah, setelah dia gelar penyidikan, ditemukannya awal adanya tindak pidana. Nah, ditentukan siapa ini tersangka-tersangkanya, siapa pelaku utamanya, siapa yang membantu, turut membantu melakukan. Nah, di situ kalau memang dia sebagai tersangka utamanya, otomatis tidak lain tidak bukan, ya bukti permulaannya cukup. Nah, memang itu saya tidak bisa menentukan itu ya, karena itu 100% kewenangannya penyidik. Nah, cuman kalau dari awal mula cerita dari sengkarutnya yang skincarean ini, memang kalau kita lihat-lihat ada namanya selebgram ataupun influencer yang dengan sadar mengejar, menyudutkan salah satu merek atau produk skincare itu untuk mendapatkan hasil. Saya kurang ngerti ya, memang apakah itu dengan pola metodologi, memang segi yang dituduhkan itu patut diduga pemerasan untuk mendapatkan hasil dari brand-brand yang ada itu, dan mereka mendapatkan hasil perdamaian ya. Jadi dikasih, oh lu jangan ngeributin gua lagi, terus gua kasih duit, lu stop mereview tentang produk itu. Terus terang itu menjadi sesuatu hal yang meresahkan di Indonesia. Karena kenapa? Skincare itu adalah produk yang bersentuhan langsung dengan tubuh manusia. Artinya negara wajib hadir untuk melindungi warganya, bahwa jika ada skincare yang memang merugikan kesehatan warga negara Indonesia, wajib hukumnya tanpa harus direview ya sama influencer ataupun selebgram yang notabene patut diduga mencoba memeras merek-merek tersebut, itu harusnya tidak langsung, nggak perlu nunggu ada review ini, review itu, nggak perlu, harusnya langsung ditindak. Nah, yang saya bingungkan karena menjamur ya, mungkin lama-lama nanti itu mengakibatkan produk yang asli Indonesia itu menjadi tidak dipercaya lagi. Karena kenapa? Ya,
yang jelas-jelas aja pertama aja dioplos. Nah, nanti skincare ini model apa aja? Ada yang overclaim, ada yang segala macam, isinya hoax semua. Makin lama nggak karuan. Negara ini wajib hadir, pemerintah ini wajib hadir melindungi masyarakat. Kalau modelnya begini terus terang masyarakat makin lama makin tidak percaya dengan pemerintahan ini. Praktek sedemikian itu sudah lama dilakukan di dalam dunia bisnis, karena memang di dalam negeri yang tidak pernah punya kepastian hukum seperti negeri Indonesia ini, sistem-sistem pola yang sedemikian ini dilakukan untuk menyerang lawan bisnisnya. Dilaporkanlah, diganggulah, sehingga dia tidak bisa berbisnis dengan normal. Nah, akibatnya apa? Karena tidak adanya kepastian hukum di negeri ini, mau berusaha pun jadi sulit. Pengusaha yang sudah ikutin aturan menjadi nggak karuan, bingung. Karena kenapa? Kalau dia nggak diperiksa sama oknum polisi, diperiksa sama oknum-oknum BPOM dan sebagainya, kadang-kadang juga diperiksa sama ormas. Makanya tidak ada kepastian hukum, ini menjadi PR terbesar di pemerintahan ini. Makin lama, makin Indonesia itu makin gelap, bukan makin terang. Dia seperti janji skincare yang membuat terang kulit, tapi ini membuat gelap suasana di Indonesia. Sebetulnya nggak sulit ya, artinya gini, regulasi tentang permaklonan, perskincarean itu sebetulnya regulasinya sudah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah. Cuman karena memang saking rumitnya, banyak yang namanya skincare itu modelnya dia mau potong kompas, karena mau cuan cepat. Ada yang langsung impor ke luar negeri karena mereka produksinya besar kan. Jadi mereka bisa produksi cepat, terus dimasukin sini bahan mentah, langsung di packing, langsung dijadiin atas nama mereka sendiri. Itu bisa. Nah, cuman masalahnya tingkat barang-barang berbahaya atau bahan-bahan berbahayanya itu berbeda antara yang di luar negeri dengan yang di Indonesia. Nah, di luar negeri yang dikatakan itu biasanya itu standarnya lebih rendah. Nah, di Indonesia itu memang agak rumit. Karena kenapa? Ingin melindungi warga negara Indonesia. Karena terus terang, salah skincare itu penyebab utama kanker. Itu dari penelitian di luar negeri. Salah skincare akan menyebabkan penyakit yang berkepanjangan. Nah, artinya pemerintah, saya himbau kembali lagi dan tegaskan kembali lagi, pemerintah wajib hadir. Karena kenapa? Yang pakai skincare itu di Indonesia bukan 1-2 orang, ratusan juta, dan dia pakainya tiap hari. Bisa dibayangkan, itu sama dengan nasi. Kalau nasinya dioplos sama plastik, mahalan plastik daripada beras, itu nggak logis. Yang dulu pernah ada hoax kan gitu kan. Nah, kalau ini skincare yang dioplos atau skincare yang overlap itu menyebabkan penyakit yang benar-benar, apalagi yang tidak di-cover sama BPJS. Nah, menurut saya negara wajib hadir. Saya kembalikan itu ke penyidik ya, dalam arti kalau menentukan apakah dalam narasinya penyidik itu mau diikut sertakan si Dr. Oki dalam cerita itu. Makanya nanti dari P19 Jaksa Penuntut Umum nanti akan ada ceritanya itu, apakah patut dimasukkan Dr. Oki-nya. Jadi cerita awal ketika terduga atau tersangka NM sama I ya, itu ketika melakukan dugaan pemerasan terhadap Dr. Gladys, apakah mereka dari awal ada rapat dulu, permufakatan jahat dulu, atau spontan aja. Nah, itu nanti cerita itu yang nanti coba kita lihat dari petunjuk jasanya. Nah, kalau misalnya dari rekan Sunan Kalijaga kan pernah berkata berkali-kali, oh nggak mungkin nih Dr. Oki melakukan hal tersebut. Boleh-boleh saja, tapi nanti penyidiklah yang punya andil untuk hal tersebut. Artinya ketika dia memang yakin bahwa Dr. Oki itu patut dijadikan tersangka lagi karena memang bersama-sama dari awal bermufakat untuk mentarget Dr. Gladys
untuk menyerahkan sejumlah uang, dia tidak bisa ditolak lagi bahwa dia harus jadi tersangka. Karena kenapa? Yang awal ini kan 2 orang, NM sama I, ya kan, yang jadi tersangka. Karena yang satu terima duit, yang satu yang ngomong. Nah, yang satu lagi bermufakat nggak ini? Pakai caranya. Apakah ada sebelumnya bersepakat setelah ngomong, setelah terima uangnya, nanti dibagi nggak? Ngalir nggak uangnya? Nah, itu nanti ceritanya di situ.